Itu bukan nomor saya, Pak. Saya nggak. Kemudian terlihat ya petugas kuburan itu pun kaget ketika melihat makam Hani dibongkar. Ya pastinya Dian itu lebih kaget lagi ya karena dia kan taunya dari petugas kuburan. Tetapi kok malah si bapak ini nggak tahu apa-apa. Kalau ada yang ngirimin saya surat. Kemudian si bapak mengatakan kalau bukan dirinya yang mengirim chat itu. Dan sekarang ini akhirnya Dian dan juga Gino pun kebingungan. Gino dapat surat, Dian dapat chat. Chat kamu juga untuk nyuruh datang. Dan tentu saja sekarang ini Dian dan Gino kebingungan untuk apa mereka dikumpulkan di kuburan Hani ini. Maksud dan tujuan itu apa? Ya pokoknya heran banget ya, Gino itu masih belum tahu sebenarnya apa sih dibalik semuanya ini. Kenapa kok bisa jadi nggak karuan seperti ini. Kasihan kamu kondisinya lagi hamil. Kemudian di sini Gino ini sok-sok kasihan ya sama Tias karena kondisi Tias yang masih hamil nggak bagus kalau Tias ada di kuburan. Mendingan kita pulang aja, yuk. Ke bandara. Kemudian Gino pun langsung nawarin Tias untuk pulang bareng. Dia pun mengulurkan tangannya ke Tias. Nggak perlu sentuh istri saya. Kemudian dengan segera Dian menghalangi tangan Gino untuk menyentuh Tias. Pokoknya nggak boleh karena Tias itu adalah istrinya. Saya juga tahu sebentar lagi kamu akan bercerai. Tetapi Gino malah berkata-kata yang lebih bikin emosi lagi. Ya memang istri tetapi sebentar lagi akan bercerai. Saya menggantikan posisi kamu. Kemudian Gino mengatakan biarkan Gino yang menggantikan posisi Dian sebagai suaminya Tias. Waduh. Nggak penolakan terus. Dan mendengar kata-kata Gino itu tentu saja Tias pun langsung menyanggahnya. Sampai kapanpun Tias nggak akan menikah sama Gino itu sudah menjadi keputusannya. Nggak bisa. Dan dengan tegas Tias pun mengatakan kalau dirinya nggak bisa. Ya sampai kapanpun dia nggak mau menikah sama Gino. Kamu berhenti mengharapkan aku. Bahkan Tias sampai berkata-kata tegas kepada Gino supaya berhenti mengharapkan dirinya. Dan pastinya Gino ini sangat kecewa ya, kecewa banget hingga akhirnya Gino pun berlalu pergi dari hadapan Tias dan juga Dian. Saya senang. Dan terlihat banget ya di sini Dian itu seneng banget mendengar jawaban Tias ke Gino. Benar-benar tegas banget ya, Dian suka. Kamu bicara tegas seperti itu ke Gino. Karena benar-benar Tias dengan tegas mengatakan gak akan lagi memberikan harapan untuk Gino. Udah jadi keputusan saya. Kemudian Tias mengatakan kalau itu sudah menjadi keputusannya. Ya pokoknya nggak mau lagi ya sama Gino titik koma Alibaba. Beberapa helai rambut mayatnya. Kemudian Dian pun berkata kepada Pak Juru Kunci di kuburan itu untuk minta tolong ambilkan rambut Hani yang dikubur di tempat ini. Rambut mayatnya. Dan tentu saja di dalam hati Pak Juru Kunci ini bertanya-tanya. Tetapi ya bukan urusannya jadi dia nggak mau bertanya lebih lanjut ke Dian karena itu urusan keluarganya. Buat apa, Mas? Kemudian setelah Bapak Juru Kunci itu pergi, Tias pun bertanya kepada Dian untuk apa Dian meminta rambut Hani palsu yang ada di kuburan ini. Hasil tes DNA pertama. Kemudian Dian pun menjelaskan tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ya karena dulu hasil tes DNA yang pertama hasilnya 99% itu Hani. 99% itu adalah Hani. Nah tentu saja Dian pun jadi penasaran nanti di tes DNA yang kedua apakah akan tetap sama. Melihat apakah hasilnya sama atau tidak. Dian benar-benar luar biasa ya sekarang ini Dian cerdas banget. Dian lagi berusaha menyelidiki semuanya karena memang kecurigaan dan juga ada keanehan-keanehan yang terjadi. Mungkin ada orang yang iseng ngelakuin itu. Dan tentu saja Tias pun juga heran ya, mungkin memang ada orang yang melakukan keisengan seperti itu, tapi untuk apa? Karena yang punya kepentingan satu-satunya di sini. Dan di sini terlihat Tias memperhatikan dengan serius tentang kecurigaannya Dian. Kemudian Dian mengatakan satu-satunya orang yang berkepentingan atas semuanya ini adalah Hani. Hani. Dan mendengar kecurigaan Dian ke Hani, tentu saja Tias pun kaget. Ya bisa jadi semuanya ini adalah rekayasa Hani sendiri memalsukan kematiannya. Tetapi apakah benar begitu? Ya ini semuanya lagi menunggu buktinya. Nah tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan naik ranjang di episode ke-176 malam ini. Dan bagaimanakah kelanjutannya? Sepertinya bakalan semakin seru. Simak kelanjutan naik ranjang bersama dengan Gugu Coba. Terima kasih buat kalian yang sudah selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.